Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21, channel yang aktif mengabarkan informasi terkini terkait tunjangan profesi guru serta berita-berita pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan share atau bahas tentang berkas apa saja yang diperlukan untuk pencairan TPG triwulan 3 nih. Oke, kami ketahui bahwasanya untuk triwulan 2 masih ada sebagian daerah yang belum melakukan proses pencairan ya, yang belum melakukan. Tapi ada juga, sudah cukup banyak juga daerah yang sudah melakukan pencairan TPG TW2, sehingga banyak teman-teman yang sudah pencairan ini bertanya, Min, biasanya berkas apa saja? Mungkin teman-teman ini mungkin baru sertifikasi di tahun 2021 ini sehingga perlu info ini. Baik, oleh karenanya kami akan bahas itu. Semoga teman-teman yang belum cair TW2-nya segera cair di daerahnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk. Oke, sebelum kita membahas berkas apa, ini perlu dipahami dulu alur pencairan TPG TW3 nih. Terutama sekali lagi untuk teman-teman yang baru sertifikasi tahun 2021 ini. Jadi alurnya yang pertama, dinas itu akan verifikasi. Ini keliru, tulisannya harusnya di sini F, maaf. Verifikasi oleh dinas pendidikan setempat ya. Nah, proses verifikasi inilah diminta para guru itu untuk mengumpulkan berkas biasanya. Terlepas dari seperti apa mekanismenya, ada online atau offline, itu dari daerah masing-masing. Kemudian setelah pengumpulan berkas, setelah verifikasi ya, dinas akan mengusulkan ke pusat siapa-siapa yang bisa menerima TPG tentunya. Kemudian pusat setelah menerima usulan dari daerah, pusat akan menerbitkan SKTP-nya. Nah, nanti bisa dicek di info GTK seperti itu. SKTP itu nanti bisa dicek di info GTK-nya. Kemudian, terakhir baru Pemda setelah ada surat keterangan penerima tunjangan profesi ya, atau daftar nama-nama yang menerima TPG itu, baru kemudian Pemda menyalurkan TPG ke rekening guru. Seperti itu mekanismenya. Nah, kenapa kemudian banyak daerah yang berbeda-beda jadwal pencairannya? Karena di sini Bapak Ibu, di sini perbedaannya, karena yang menyalurkan itu perlu dipahami adalah Pemda atau pemerintah daerah setempat, bukan langsung pusat. Sehingga disinilah terjadi titik-titik diferensiasi, titik-titik perbedaan. Ada daerah yang cukup cepat menyalurkan, ada yang sedikit lambat. Itu fakta saat ini, dan memang aturan seperti itu Bapak Ibu. Yang menyalurkan adalah Pemda. Dan entah bisa jadi ke depan nanti ketika ada revisi aturan pusat yang menyalurkan ya, mungkin akan bisa lebih seragam jadwal penyalurannya ketika disalurkan oleh pusat, seperti itu. Baik, tapi sekali lagi untuk saat ini masih tetap wewenang Pemda. Tentu ada kajian khusus tentang itu, kenapa kemudian pemerintah mengambil kebijakan ini. Baik, sekarang kita akan membahas ini Bapak Ibu nih. Berkas-berkas apa saja yang dikumpulkan untuk TW3? Baik, kita mulai. Jadi informasi ini bisa jadi beragam juga di setiap daerah, karena ada juga daerah yang mungkin yang tidak terlalu banyak berkas yang diminta, ada juga yang mungkin sedikit bukan banyak ya, sedikit lebih lengkap, seperti itu. Tergantung daerah. Nah, ini kami ambil dari salah satu referensi di salah satu daerah Bapak Ibu ya. Yang pertama yang dikumpulkan itu adalah surat pengantar nih. Surat pengantar itu dari kepala sekolah tentunya. Formatnya kami rasa sudah tidak asing lagi Bapak Ibu yang mungkin baru status sertifikasi, bisa konsultasi ke guru yang senior yang sudah menerima TPG. Formatnya saya rasa ada seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah info GTK status valid nih Bapak Ibu. Ini seperti ini nih, kami info GTK TW1 ya. Ini kami makanya di sini Maret. Ini kami ambil contoh saja seperti apa tampilan info GTK status valid. Jadi tampilannya seperti ini, statusnya hijau, biasanya warna hijau. Kalau tidak valid biasanya warna merah. Status validasi tunjangan profesi valid, menunggu verifikasi dinas. Nah, kalau sudah begini berarti sudah aman Bapak Ibu. Anda tinggal mengumpulkan berkas untuk mendapatkan verifikasi dan validasi dari dinas pendidikan setempat. Jadi nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu cetak ya. Di sini nanti pilih sini, cetak info GTK-nya. Seperti itu, untuk diminta ketika diminta oleh dinas pendidikan. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM.
surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Ini menggunakan materai. Kalau saat ini aturan yang berlaku dan ini sudah banyak, hampir semua pemberkasan itu materai yang digunakan itu materai 10.000 ya. Materai 10.000. Mohon maaf tulisannya tidak rapi karena kami menulis menggunakan mouse. Jadi materai 10.000. Kemudian ada juga sih yang menggunakan materai 6.000 ditambah materai 3.000 atau 6.000 ditambah 6.000. Informasi yang kami dapat, dua jenis gabungan materai ini mewakili materai 10.000 ketika tidak didapat materi 10.000. Tapi justru yang sekarang banyak beredar itu adalah materai 10.000 ya. Sudah jarang materai 3.000, 6.000 juga sudah mulai jarang. Jadi kami rasa untuk persoalan materai tidak akan ada masalah. Nanti bisa verifikasi informasi lebih lanjut dari dinasnya materi berapa yang digunakan. Tapi kami prediksi kemungkinan besar 10.000 semua sekarang. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah. Surat keterangan aktif mengajar. Artinya Bapak Ibu tidak hanya menerima TPG, tapi memang aktif melaksanakan tugas di sekolah dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari kepala sekolah. Kemudian daftar hadir ya, tentunya dari bulan Juli sampai September, karena ini adalah rentang waktu triwulan 3 TPG. Nah, inilah informasi terkait berkas-berkas yang dikumpulkan. Kami simpulkan yang kembali dari akhir sampai awal. Yang pertama adalah daftar hadir Juli-September, surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah, SPTJM, kemudian info GTK, kemudian surat pengantar, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ketika untuk lebih jelasnya tentu melalui informasi dari Dinas Pendidikan, ini hanya sebagai referensi. Bapak Ibu bisa menyiapkan sejadi ini berkas-berkas yang tadi. Itu adalah berkas yang paling inti biasanya yang sering diminta oleh Dinas Pendidikan ketika proses verifikasi SKTP Bapak, untuk penerbitan SKTP Bapak Ibu. Baik, demikianlah info yang kami share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, terutama mungkin untuk teman-teman yang baru sertifikasi, yang baru lulus PPG 2020, yang pertama menerima TPG TW3 di tahun ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.